Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Kartika Putri, NPM 2320 103058. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis keuangan PT Interkramik Alamsari Industri Tbk. Presentasi yang saya akan bawakan ini meliputi pendahuluan, kajian kinerja dan fundamental, struktur modal, kebijakan dividen, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama ada pendahuluan. PT Interkramik Alamsari Industri didirikan pada tahun 1991, merupakan anak usaha dari PT Internusa Keramik Alamsari atau INKA. Fokus bisnis yaitu manufaktur keramik sebagai produk utama, lalu ada properti dan perhotelan. Visinya yaitu menjadi pengembang kawasan terpercaya berbasis transportasi dan penyedia pelayanan untuk peningkatan kualitas kehidupan. Kemudian ada struktur kepemilikannya, yaitu PT Mahkota Properti Indo Seri A 3%, masyarakat Seri A sebesar 8,9%, lalu ada PT Mahkota Properti Indo Seri B 16,4%, lalu ada masyarakat Seri B 71,7%. Selanjutnya ada kinerja berbasis laba operasional. Dapat dilihat dari diagram dan juga angka yang tertera tahun 2022 dan 2023, terjadi penurunan NOWC dan TOC, serta Nopat mengalami kerugian lebih besar dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan penurunan efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada kinerja dalam konteks add value. Meskipun market value add tetap positif, economic value add masih negatif, menunjukkan bahwa perusahaan belum berhasil menciptakan nilai ekonomi yang menguntungkan bagi investor. Karakteristik fundamental perusahaan. Secara keseluruhan, profitabilitas PT Interkramik masih negatif di semua indikator. BEP dan ROI menunjukkan hasil minus, artinya aset belum mampu menghasilkan laba. ROE juga negatif, mengindikasikan kerugian bagi pemegang saham. OPM memang membaik dari minus 138% ke 104%, tapi tetap menunjukkan operasional perusahaan masih rugi besar. Selanjutnya ada manajemen aset. Fixed asset turnover dan receivable turnover meningkat. Artinya, perusahaan lebih efisien dalam memanfaatkan aset tetap dan menagih piutang. Namun, inventory turnover justru menurun, mengindikasikan masalah dalam pengelolaan persediaan. Pada likuiditas, perusahaan mengalami penurunan. Current ratio menurun tapi masih tinggi, sedangkan cash ratio sangat rendah, menunjukkan kelemahan kas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu di nilai pasar, price to earnings tahun 2022 0,21, 2023 0,60, price to book 2022 0,61, 2023 0,62, dan market to book 2022 0,61 dan 2023 0,62. Nilai pasar relatif stabil. Ini menunjukkan persepsi pasar terhadap nilai perusahaan tidak banyak berubah meskipun kondisi keuangan memburuk. Selanjutnya yaitu struktur modal. Struktur modal sangat konservatif dengan dominasi modal sendiri dan utang jangka panjang yang kecil. Hal ini sesuai dengan teori pecking order yang memprioritaskan dana internal dibanding. Selanjutnya ada kebijakan dividen. Dividen payout ratio meningkat, tapi perusahaan tetap tidak membagikan dividen. Hal ini mencerminkan strategi konservatif manajemen dan bisa menjadi sinyal bahwa kondisi keuangan masih belum stabil, sesuai teori sinyal atau signaling theory. Kemudian, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, secara keseluruhan kinerja keuangan perusahaan masih lemah dengan profitabilitas negatif dan likuiditas rendah. Namun, struktur modal yang konservatif menunjukkan kehati-hatian manajemen. Lalu ada saran, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat likuiditas, mempertimbangkan pembiayaan eksternal yang terkendali, serta membangun kepercayaan investor melalui komunikasi dan kebijakan dividen yang jelas. Kemudian di sini ada referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan analisis keuangan PT Interkramik Alamsari Industri. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.